Safina Arman selalu percaya bahwa pernikahannya dengan David Lancaster adalah sebuah kisah cinta yang sempurna. 5 tahun telah berlalu sejak mereka mengikat janji suci dan selama itu Safina hidup dalam kebahagiaan yang tampaknya tak tergoyahkan. David adalah pria tampan dengan pesona yang sulit ditolak. Sejak pertama kali mereka bertemu di sebuah gala amal 7 tahun lalu, Safina tahu bahwa ia telah jatuh cinta. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan atau kekayaannya, tetapi karena caranya berbicara dan caranya membuatnya merasa istimewa. Mereka menikah dalam sebuah pernikahan megah di tepi pantai Amalfi, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat dekat. Safina yang berasal dari keluarga terpandang tidak hanya menjadi istri bagi David tetapi juga mitra bisnisnya. Ia membantu mengelola keuangan Lancaster Corp, perusahaan milik suaminya yang bergerak di bidang properti dan investasi. Setiap pagi mereka sarapan bersama di ruang makan yang luas dengan pemandangan kota yang indah. David selalu memberikan ciuman di keningnya sebelum pergi bekerja dan sesekali mengiriminya pesan singkat di siang hari. "Aku mencintaimu sayang, jangan lupa makan siang." Safina tersenyum setiap kali membaca pesan itu. Ia percaya bahwa suaminya adalah pria yang setia. Malam-malam mereka dihabiskan dengan makan malam romantis, baik di restoran mewah maupun di rumah dengan masakan yang mereka buat bersama. David selalu memastikan Safina merasa dicintai dengan hadiah kecil atau sekedar pelukan hangat setelah hari yang melelahkan. Hidup mereka tampak sempurna, namun kebahagiaan itu mulai retak tanpa Safina sadari. Akhir-akhir ini David sering pulang larut malam. Ia mulai absen dari makan malam mereka dengan alasan pekerjaan. Saat Safina menanyakan hal itu, David hanya tersenyum dan berkata, "Lancaster Corp sedang dalam ekspansi besar. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar." Safina percaya, baginya David bukan hanya suami, tetapi juga pria yang bisa ia andalkan. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya, tersembunyi sebuah pengkhianatan yang kelak akan menghancurkan hidupnya. Beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. David semakin sibuk, ia sering pergi lebih awal dan pulang larut malam. Jika dulu ia selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama Safina, sekarang kebiasaan itu mulai luntur. "Aku harus menghadiri rapat malam ini sayang, ada klien penting dari luar negeri yang ingin bertemu. Maaf aku terlalu lelah, kita bicara besok saja ya." Alasan-alasan itu terus keluar dari mulut David dan Safina menerimanya tanpa curiga. Ia memahami bahwa bisnis Lancaster Corp sedang berkembang pesat dan wajar jika David harus bekerja lebih keras. Namun ada hal-hal kecil yang mulai mengganggunya. David mulai lebih sering meninggalkan ponselnya dalam keadaan silent dan layar menghadap ke bawah. Ia juga semakin jarang membalas pesan Safina dengan cepat. Jika dulu Safina bisa dengan mudah menghubunginya, kini panggilannya sering tidak dijawab dengan alasan sedang rapat. Suatu malam saat Safina sedang membereskan kamar mereka, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Lipstik berwarna merah tua menempel di kerah kemeja putih David. Safina tertegun, ia mengenali setiap warna lipstik yang ia miliki dan ini bukan miliknya. Ia menatap kemeja itu lama, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin David tidak sengaja bersentuhan dengan seorang kolega wanita di kantor, mungkin hanya kecelakaan. Tapi hati kecilnya menolak percaya. Di malam yang sama, saat David pulang, Safina memberanikan diri untuk bertanya. "David, aku menemukan ini di kemejamu," katanya sambil menunjukkan noda lipstik itu. David menatapnya sekilas sebelum tersenyum santai. "Oh itu, mungkin dari rekan kerja di kantor, aku bahkan tidak menyadarinya." Safina ingin percaya, tapi tatapan David terlalu tenang, seolah ia sudah menyiapkan jawaban itu sebelumnya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Safina tidur dengan perasaan tidak tenang. Ia tidak tahu bahwa kecurigaannya akan segera terbukti. Beberapa hari berlalu sejak Safina menemukan noda lipstik di kemeja David dan kecurigaannya semakin dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan, bahwa suaminya tidak mungkin mengkhianatinya. Namun insting seorang istri sulit dibohongi. David semakin sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali tidak pulang dengan alasan lembur di kantor. Ia juga terlihat lebih rapi dan wangi setiap berangkat kerja, sesuatu yang tidak biasa karena David selalu lebih santai dalam berpakaian jika tidak ada pertemuan penting. Safina mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan David darinya. Hingga suatu malam, kebenaran itu akhirnya terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu Safina sedang membaca di ruang kerja ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku pikir kau harus tahu bahwa suamimu tidak setia."
Safina terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membalas pesan itu. Siapa ini? Beberapa detik kemudian sebuah gambar terkirim, sebuah foto yang menghancurkan dunianya. David duduk di sebuah restoran mewah, menggenggam tangan seorang wanita cantik berambut pirang. Wajah pria itu penuh kasih sayang, sama seperti saat ia dulu menatap Safina. Dan wanita itu, Safina mengenalnya, Samantha Vance, mantan kekasih David yang dulu ia pikir sudah menjadi masa lalu. Samantha tersenyum dalam foto itu, wajahnya penuh kemenangan. Safina merasa tubuhnya membeku, matanya menelusuri gambar itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Tetapi tidak, itu jelas David dan itu jelas Samantha. Tangannya menggenggam erat ponsel dan dadanya terasa sesak. Tidak ingin langsung membuat kesimpulan, Safina menghubungi Evelyn, sahabatnya yang bekerja di dunia media dan memiliki banyak koneksi. "Eve, aku butuh bantuanmu. Aku perlu tahu di mana David malam ini." Tidak butuh waktu lama bagi Evelyn untuk memberikan jawaban. Dia ada di Hotel Grand Royal kamar 509. Safina menutup telepon, wajahnya tidak menunjukkan air mata atau kepedihan, yang ada hanya tatapan dingin penuh ketegasan. Tanpa ragu ia mengambil kunci mobil dan melaju ke hotel itu. Safina tidak akan menangis malam ini. Malam ini ia akan menghadapi pengkhianatan itu dengan mata kepala sendiri. Safina tidak ingat bagaimana ia sampai di depan pintu kamar 509 di Hotel Grand Royal. Yang ia tahu dadanya terasa sesak dan tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Kakinya hampir gemetar tetapi ia menahannya. Tidak boleh ada kelemahan. Dengan napas panjang, ia menggesek kartu akses yang diam-diam ia dapatkan dari resepsionis. Pintu terbuka dengan suara klik pelan. Dan di sanalah suaminya, David Lancaster, pria yang ia percayai sepenuh hati, duduk di tepi ranjang dengan hanya mengenakan celana panjang. Di sebelahnya seorang wanita berambut pirang panjang bersandar manja di bahunya, Samantha Vance. Waktu seakan berhenti. David menoleh ke arah pintu, matanya membelalak saat melihat Safina berdiri di sana. "Safina, ini tidak seperti yang kau pikirkan," katanya tergesa-gesa berdiri dan mengambil kemejanya yang tergeletak di lantai. Di sisi lain, Samantha tidak tampak terkejut. Wanita itu justru tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. "Safina, aku tidak tahu kau akan datang. Harusnya kau mengetuk pintu dulu, sayang." Safina tidak menjawab, ia hanya menatap David, tatapan yang tidak lagi penuh cinta tetapi dingin dan menusuk. "Seharusnya aku tahu lebih cepat," kata Safina pelan, suaranya nyaris tanpa emosi. "Semua lembur, semua rapat mendadak, semua alasan yang kau berikan, itu semua omong kosong bukan?" David meraih tangannya, tapi Safina mundur selangkah. "Aku bisa jelaskan sayang, ini hanya kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" Safina tertawa pelan, tetapi tawanya terdengar pahit. Matanya menatap langsung ke arah Samantha yang masih duduk santai di ranjang. "Jelaskan padaku David, apa kau hanya tersesat dan secara ajaib berakhir di ranjang dengan mantanmu?" David terdiam. Samantha akhirnya berdiri, melangkah mendekat dengan tatapan penuh kemenangan. "Kau terlalu baik Safina, aku selalu tahu David tidak akan bertahan lama dengan wanita sepertimu." "Wanita sepertiku?" Safina mencengkram tangannya lebih erat, menahan keinginan untuk menampar wajah angkuh itu. Ia bisa saja melempar kata-kata kasar, berteriak atau menangis di tempat, tetapi tidak. Sebaliknya, ia hanya menatap David satu kali lagi, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, namun tajam bagai pisau, "Kau sudah mati bagiku." Lalu tanpa menoleh lagi, Safina berbalik dan melangkah pergi. Malam ini ia bukan lagi istri yang terluka. Malam ini ia adalah wanita yang akan membalas dendam. Safina tidak pulang ke rumah malam itu. Ia mengendarai mobilnya tanpa arah, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Namun pikirannya terus dipenuhi dengan satu hal, pengkhianatan David dan Samantha. Rasa sakit itu nyata, membakar setiap inci tubuhnya. Tetapi di balik sakitnya, ada sesuatu lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Amarah dan kebencian, dan yang paling penting keinginan untuk menghancurkan mereka berdua. Ia tidak akan menangis dan meratap seperti wanita lemah. Tidak, David dan Samantha telah membuat kesalahan besar. Mereka mengira Safina hanyalah istri bodoh yang akan menerima penghinaan ini begitu saja. Mereka akan menyesal. Keesokan harinya, Safina bangun di apartemen penthouse pribadinya. Sebuah properti yang ia beli diam-diam dengan uang hasil investasinya sendiri. Ia menatap dirinya di cermin. Mata coklatnya yang biasanya bersinar, kini terlihat dingin. Tidak ada lagi Safina yang lemah dan naif. Hari ini ia akan mulai merencanakan kehancuran David. Sebagai istri, ia telah banyak membantu Lancaster Corp.
mengembangkan bisnisnya, tetapi yang tidak David sadari adalah bahwa Safina memiliki akses ke hampir semua aset dan keuangan perusahaan. Safina akan menghubungi pengacaranya yang bernama Leo, seorang pria yang sudah lama bekerja dengannya. Leo, aku ingin mengajukan gugatan cerai dan aku ingin memastikan David tidak mendapatkan apapun. Leo terdiam sejenak di telepon sebelum bertanya dengan hati-hati. Apa kau yakin akan mengambil jalur ini, Safina? Aku lebih yakin daripada apapun dalam hidupku. Baik, aku akan mulai mengurus semuanya, tapi kau tahu ini akan menjadi perang besar, bukan? Safina tersenyum dingin. Bagus, karena aku tidak berniat kalah. Sementara itu, David duduk di kantornya, kepalanya terasa berat setelah semalaman tidak bisa tidur. Safina tidak pulang, ia juga tidak mengangkat telepon atau membalas pesannya. David mulai merasa tidak tenang, ia tahu istrinya bukan wanita biasa. Jika Safina diam, itu berarti ia sedang merencanakan sesuatu, dan itu tidak pernah menjadi pertanda baik. Safina tidak akan terburu-buru dalam balas dendamnya. Ia akan menyerang David secara perlahan, membuatnya merasakan kejatuhan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Dan hari ini ia akan memulai serangan pertamanya, menghancurkan keuangan David. Safina tahu bahwa Lancaster Corp tidak akan sebesar sekarang tanpa bantuannya. Sebagai istri, ia terlibat dalam hampir semua aspek keuangan perusahaan, mulai dari investasi, saham, hingga koneksi dengan investor besar. Tetapi David tidak tahu satu hal penting. Safina memiliki kendali lebih besar dari yang ia sadari. Siang itu, Safina duduk di kantornya, membuka laptopnya dan mulai bekerja, menarik investasi. Safina memiliki hubungan dekat dengan banyak investor Lancaster Corp. Dengan satu panggilan telepon, ia mulai meyakinkan beberapa dari mereka bahwa Lancaster Corp sedang tidak stabil dan beresiko untuk investasi jangka panjang. Hasilnya, dalam hitungan jam, beberapa investor mulai menarik dana mereka. Rencana Safina selanjutnya adalah membekukan aset rahasia David. Safina tahu bahwa David memiliki beberapa rekening di luar negeri untuk menyimpan uang pribadinya. Melalui pengacaranya, ia berhasil membekukan sebagian besar dana tersebut. Setelah selesai dengan itu, Safina menghancurkan kredit David, menggunakan aksesnya ke akun bisnis mereka. Safina mengatur agar beberapa pembayaran penting terlambat dilakukan. Lancaster Corporation mulai terlihat tidak stabil secara finansial di mata para bank dan kreditor. Dalam hitungan hari, reputasi keuangan David mulai goyah. Ia mulai menerima panggilan dari bank dan investor yang mempertanyakan mengapa ada dana yang tiba-tiba ditarik dan mengapa pembayarannya ditunda. David begitu panik. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tetapi belum menyadari siapa dalangnya, dan ini baru langkah pertama. Safina tidak akan menghancurkan David saja. Safina tidak melupakan wanita yang telah merebut suaminya. Samantha Vance harus merasakan akibat dari perbuatannya. Ia menghubungi Evelyn, sahabatnya yang memiliki banyak koneksi di media. "Evie, aku ingin kau mencari semua hal buruk tentang Samantha, skandal, masalah keuangan, apapun yang bisa menghancurkan reputasinya." Evelyn tertawa kecil di telepon. "Kau tahu aku suka pekerjaan seperti ini. Beri aku beberapa jam." Dan benar saja, beberapa jam kemudian, Evelyn mengirimkan sebuah laporan yang sangat menarik. Samantha terlibat dalam skandal manipulasi saham di salah satu perusahaan tempatnya bekerja dulu. Ia memiliki hutang besar akibat gaya hidup mewahnya dan sering menggunakan pria kaya untuk menopangnya. Ia pernah tertangkap basah berselingkuh dengan pria yang sudah menikah sebelum ini. Safina tersenyum puas. Ia segera menghubungi beberapa media keuangan dan bisnis, mengirimkan laporan itu secara anonim. Keesokan harinya, berita itu meledak. Samantha Vance terlibat skandal finansial. Apakah karirnya dalam bahaya? Mantan model Samantha Vance terjerat hutang mewah. Benarkah ia menargetkan pria kaya? Hanya dalam semalam reputasi Samantha hancur. Ia menerima ratusan panggilan dari perusahaan tempatnya bekerja, mempertanyakan kredibilitasnya. Klien mulai menjauh, nama baiknya di dunia bisnis rusak. Samantha yang biasanya selalu anggun, kini marah dan panik. Ia mencoba menelepon David untuk meminta bantuan, tetapi saat itu David sudah cukup sibuk dengan masalahnya sendiri. Saat ini David mulai kehilangan kendali. Di kantor Lancaster Corporation, David mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Para investor mulai menarik diri. Bank menolak permintaan pinjaman baru karena catatan keuangannya mulai goyah. Media mulai menulis spekulasi tentang ketidakstabilan Lancaster Corporation. David menghabiskan sepanjang hari mencoba memadamkan api yang menyala di sekelilingnya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin situasinya memburuk.
Ia mulai curiga, seseorang pasti berada di balik semua ini. Tetapi siapa? Saat ini masih mencoba mencari tahu, teleponnya berdering. Panggilan dari pengacaranya. David, kita ada masalah besar. Safina baru saja mengajukan gugatan cerai dan dia menuntut setengah dari asetmu. David membeku. Saat itu juga ia sadar semua ini bukan kebetulan. Safina lah yang ada di balik kehancurannya. Perang baru saja dimulai. David Lancaster selalu dikenal sebagai pebisnis sukses dengan citra sempurna di media. Tetapi Safina tahu di balik layar, David bukan pria sebersih yang dikira orang-orang. Ia memiliki banyak rahasia bisnis yang tidak boleh terbongkar dan Safina berniat membongkar semuanya. Selama bertahun-tahun, David melakukan beberapa pelanggaran dalam bisnisnya, manipulasi laporan keuangan untuk menaikkan nilai saham, menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, dan menekan vendor kecil dengan kontrak tidak adil. Safina memiliki bukti atas semua ini. Dengan bantuan pengacaranya, ia menyusun laporan rahasia, mengirimkannya ke otoritas keuangan serta media bisnis. Hasilnya, Lancaster Corporation menjadi sorotan investigasi besar. Kantor berita mulai memberitakan kemungkinan korupsi di dalam perusahaan. Saham mulai jatuh drastis, para direktur mulai panik. David yang biasanya begitu percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Siapa yang melakukan ini? Teriaknya di kantor, membanting dokumen di meja. Tapi jawaban itu datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Serangan kedua yang ia dapatkan adalah serangan media, David Lancaster dan perselingkuhannya. Sementara skandal bisnisnya meledak, Safina juga memastikan skandal pribadinya tersebar luas. Foto David dan Samantha di hotel bocor ke media. Pesan-pesan romantis David kepada Samantha tersebar. Bukti bahwa David menggunakan dana perusahaan untuk memberi hadiah mewah kepada selingkuhannya dipublikasikan. Hanya dalam satu hari, nama David hancur total. Investor yang tersisa mundur, sponsor membatalkan kerjasama, dan direktur mulai meragukan kepemimpinannya. Bahkan publik mulai mengolok-oloknya sebagai pria bodoh yang menghancurkan segalanya demi seorang wanita. Di sisi lain, Samantha ikut terkena dampak. Reputasinya yang sudah rusak semakin jatuh. Banyak orang mulai melihatnya sebagai wanita simpanan murahan yang hanya mengejar harta pria kaya. Para klien yang tersisa mundur, beberapa kontraknya dibatalkan, karirnya hancur di depan matanya. Di tengah kehancurannya, David menerima dokumen perceraian resmi dari Safina. Bukan hanya gugatan biasa, Safina menuntut setengah dari asetnya, termasuk properti, saham, dan tabungan pribadi. Tetapi yang paling parah adalah, Safina meminta pengadilan untuk menyelidiki semua aset David, yang berarti setiap pelanggaran keuangan David akan terungkap lebih dalam. David tidak bisa menerima ini. Ia mencoba menghubungi Safina. Safina, kita bisa bicara baik-baik. Kau tidak harus melakukan ini. Namun Safina hanya menjawab dengan suara dingin. Kau sudah memilih untuk mengkhianatiku, David. Sekarang aku memilih untuk menghancurkanmu. Dan ia menutup telepon. David kini kehilangan segalanya. Bisnis, reputasi, dan bahkan hartanya. Samantha yang awalnya mendukungnya mulai menjauh. Ia tidak mau terjebak dalam kehancuran total. Tetapi Safina belum selesai. David dan Samantha harus jatuh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. David duduk di kursi kantornya, kedua tangannya mencengkeram rambutnya dengan frustasi. Ia baru saja menyelesaikan panggilan dengan pengacaranya dan berita yang ia terima semakin buruk. Lancaster Corporation kini berada di ambang kehancuran. Saham terus anjlok setelah skandal manipulasi keuangan tersebar luas. Investor yang tersisa menarik diri. Pihak berwenang mulai menyelidiki laporan keuangan perusahaan. Dan yang paling buruk, Safina adalah dalang di balik semua ini. David tidak pernah berpikir bahwa istrinya yang lembut dan penyayang mampu menghancurkannya seperti ini. Pagi itu David mengadakan rapat darurat dengan para direksi. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Kita bisa mengatasi ini. Aku akan berbicara dengan para investor dan menjelaskan semuanya, katanya dengan nada penuh kepanikan. Namun para direksi saling bertukar pandang dengan ekspresi kecewa. Akhirnya salah satu dari mereka, Charles, direktur keuangan perusahaan, angkat bicara. David, ini sudah berakhir. Kita kehilangan terlalu banyak kepercayaan. Otoritas keuangan sedang menyelidiki kita. Jika mereka menemukan bukti kejahatan finansial, kita akan kehilangan segalanya. David mulai berkeringat. Aku bisa mengatasinya. Aku butuh lebih banyak waktu. Namun, direktur lain menyela. Itulah masalahnya, David. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Dalam hitungan menit, para direksi mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan David. Dengan suara bulat, mereka memutuskan untuk mengeluarkan David dari jabatannya sebagai CEO.
David tidak bisa berkata apa-apa. Lancaster Corporation, perusahaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, telah dirampas darinya, dan ia tahu persis siapa yang berada di balik semua ini. Ia adalah Safina. David kini bukan hanya kehilangan perusahaan, ia kehilangan seluruh sumber penghasilannya. Rekening banknya yang tersisa dibekukan oleh pengadilan karena gugatan perceraian Safina. Rumah utama mereka disita karena Safina meminta hak kepemilikan penuh dalam perceraian. Semua properti mewahnya dijual untuk membayar hutang perusahaan. David kini tidak punya apa-apa. Samantha awalnya berjanji akan tetap bersama David, tetapi setelah melihat David kehilangan segalanya, ia mulai berpikir ulang. Ia tidak mau hidup dalam kesulitan. Ia tidak mau bertahan dengan pria yang tidak lagi memiliki kekuasaan atau uang. Dan saat David benar-benar jatuh miskin, Samantha membuat keputusan akhirnya. Suatu malam, saat David kembali ke apartemen kecil yang kini ia tempati, ia menemukan bahwa Samantha telah pergi. Yang tersisa hanyalah secarik catatan di meja. "Maaf David, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh lebih dari yang bisa kau berikan. Semoga beruntung." David meremas kertas itu dengan tangan bergetar. Wanita yang telah menghancurkan pernikahannya kini juga meninggalkannya. Ia benar-benar sendirian. David Lancaster yang dulu kaya, sukses dan dihormati, kini tidak lebih dari pria miskin yang terbuang. Safina kini berdiri di puncak kemenangannya. Namun ini belum selesai. David dan Samantha belum merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Safina masih punya satu langkah terakhir untuk memastikan mereka tidak pernah bangkit lagi. David Lancaster yang dulu begitu berkuasa, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kehilangan perusahaannya, kehilangan uangnya, dan kehilangan rumahnya. Tidak hanya itu saja, yang paling menyakitkan adalah Safina yang dulu begitu mencintainya, kini menjadi orang yang menghancurkannya. Tetapi kejatuhan David belum selesai. Dulu David adalah pria yang disegani di dunia bisnis. Setiap kali ia masuk ke dalam ruangan, semua orang menghormatinya. Tapi kini, ia tidak lebih dari bahan olok-olokan. Media menyebutnya CEO paling bodoh tahun ini karena menghancurkan segalanya demi seorang wanita simpanan. Setiap kali ia berjalan di jalan, ada saja orang yang mengenalinya dan berbisik-bisik. Bahkan beberapa orang menertawakannya terang-terangan. Itu dia, pria yang menghancurkan hidupnya sendiri demi wanita matre. David hanya bisa menundukkan kepala, merasa dipermalukan di setiap langkahnya. Safina memastikan bahwa David tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ia menggunakan koneksinya untuk memblokir setiap peluang kerja bagi David. Semua rekening yang tersisa dibekukan oleh pengadilan karena gugatan perceraian yang belum selesai. Hutang mulai menumpuk karena tuntutan hukum dari para investor yang merasa dirugikan. Dalam waktu singkat, David benar-benar bangkrut. Ia terpaksa tinggal di sebuah apartemen sempit dan kotor di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewahnya dulu. Di lain tempat, Safina duduk di ruangannya, menyesap segelas anggur merah dengan santai. Di hadapannya, Samantha berdiri dengan ekspresi penuh ketakutan. "Jadi kau ingin bekerja denganku?" tanya Safina, matanya penuh permainan. Samantha menelan ludah, merasa seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. Ia tidak punya pilihan, tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal dan dunia sudah membencinya. Aku butuh pekerjaan," gumamnya. "Aku bersedia melakukan apa saja." Safina menyandarkan tubuhnya ke kursi, tersenyum sinis. "Apa saja?" Samantha mengangguk, ia rela melakukan apapun demi bertahan hidup. Safina berpura-pura berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kau bisa mulai bekerja sebagai asisten pribadiku, tetapi ada satu syarat." Samantha mengangguk kepalanya. "Syarat?" Safina menatap langsung ke matanya dan berkata dengan suara dingin, "Kau harus menjadi saksi dalam kasus hukum melawan David." Samantha terdiam, wajahnya langsung pucat. "Aku harus mengkhianati David?" Safina tersenyum. "Bukankah kau sudah mengkhianatinya dengan meninggalkannya? Ini hanya langkah berikutnya." Dan saat itu juga Samantha tahu bahwa ia telah masuk dalam permainan yang jauh lebih besar, tetapi ia tidak punya pilihan. Beberapa waktu kemudian, David duduk di kursi kayu ruang persidangan dengan wajah penuh tekanan. Matanya cekung, wajahnya tak lagi memancarkan ketampanan dan kepercayaan diri seperti dulu. Hari ini adalah hari penentu nasibnya. Di depannya Safina duduk anggun dengan tatapan penuh kemenangan. Namun yang membuat David lebih terkejut adalah sosok yang kini berdiri di kursi saksi, Samantha, wanita yang dulu ia pilih daripada Safina, wanita yang dulu ia pikir akan selalu setia padanya. Kini ia berdiri di sisi musuhnya. Safina tersenyum tipis saat Samantha mulai berbicara di bawah sumpah.
Tuan David Lancaster sering memanipulasi laporan keuangan perusahaannya, kata Samantha dengan suara jelas. Aku pernah melihatnya secara langsung. Ia menyuruh akuntannya menutupi dana yang dialihkan ke rekening pribadinya. Bisakah Anda jelaskan lebih detail? Tanya jaksa. Samantha mengangguk. David menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah kami. Liburan, apartemen, mobil mewah, semua berasal dari uang ilegal. Ruangan penuh bisikan. David mengepalkan tangannya. Kau pembohong, teriak David marah. Aku tidak pernah memberimu uang dari dana perusahaan. Jaksa hanya tersenyum tipis. Benarkah Tuan Lancaster? Kalau begitu, bisakah Anda menjelaskan laporan transaksi ini? Sebuah dokumen ditampilkan di layar besar. Bukti transaksi pengalihan dana dari Lancaster Corporation ke rekening David lalu ke rekening Samantha. David hanya bisa terdiam. Safina menatapnya dengan penuh kepuasan. Ia sudah merencanakan ini sejak awal. Setelah berjam-jam sidang, akhirnya hakim mengetukkan palunya. Setelah menimbang semua bukti, pengadilan memutuskan bahwa David Lancaster bersalah atas penyalahgunaan dana perusahaan, pemalsuan laporan keuangan, dan penggelapan pajak. David menelan ludah, tubuhnya terasa lemas. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun serta denda sebesar 5 juta dolar untuk mengganti kerugian investor. 4 tahun, David tidak percaya. Ia kehilangan segalanya, harta, kebebasan, dan harga diri. Yang paling menyakitkan, Safina tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Setelah sidang berakhir, Samantha berusaha mendekati Safina. Aku sudah melakukan yang kau minta, katanya dengan senyum memohon. Kau akan membantuku kan? Safina menatapnya dengan tatapan tajam. Membantu? Aku tidak pernah menjanjikan itu. Samantha terbelalak. Tapi kau bilang aku bisa bekerja untukmu. Safina tersenyum dingin. Aku hanya bilang kau bisa jadi saksi. Aku tidak pernah mengatakan aku akan menyelamatkanmu. Samantha merasa dunianya runtuh. Safina melangkah mendekat dan berbisik di telinganya. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Sama seperti David, aku hanya memastikan kalian berdua hancur. Dan dengan itu, Safina pergi, meninggalkan Samantha yang terjatuh lemas di lantai. Safina telah menyelesaikan bagian terpenting dari balas dendamnya. Tetapi masih ada satu langkah terakhir. David Lancaster kini tidak lebih dari seorang narapidana. Ia kehilangan kebebasannya, kekayaannya, dan reputasinya semuanya hilang. Namun penderitaannya baru saja dimulai. David yang dulu terbiasa hidup mewah, kini harus tinggal di sel sempit dengan tembok dingin dan kasur keras. Ia tidak lagi memakai jas mahal, melainkan seragam oranye yang membuatnya terlihat seperti tahanan biasa. Para narapidana lain tidak peduli siapa dia dulu. Yang mereka tahu, David adalah pria kaya yang jatuh miskin, dan bagi mereka itu alasan untuk mempermalukannya. Di kantin penjara, seseorang menjegal kakinya hingga ia terjatuh. Hei, bukankah ini CEO bodoh yang kehilangan segalanya demi wanita? Hahaha. Gelak tawa bergema di sekelilingnya. David hanya bisa mengepalkan tangan, menahan amarah dan rasa malu. Ia tidak bisa melawan dan ia tidak punya kuasa lagi. Sementara itu, Samantha juga mengalami kehancuran yang sama. Setelah dikhianati oleh Safina, ia mencoba mencari pria kaya lain untuk menopangnya, tetapi tidak ada yang mau mendekatinya. Skandalnya sudah menyebar ke seluruh negeri. Semua orang tahu bahwa ia adalah wanita yang menghancurkan pernikahan seseorang, hanya untuk akhirnya membuang pria itu juga. Tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa. Ia terpaksa tinggal di motel murah, menghabiskan sisa uangnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Di suatu malam yang dingin, ia terduduk di trotoar, mengemis kepada orang-orang yang lewat. Namun tidak ada yang peduli. Dulu ia memandang rendah orang miskin. Kini ia adalah salah satu dari mereka. Sementara David dan Samantha tenggelam dalam penderitaan, Safina menikmati hidupnya yang baru. Ia telah berhasil membangun perusahaannya sendiri, bahkan lebih besar dari Lancaster Corporation dulu. Ia berdiri di puncak bisnis dengan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dari sebelumnya. Di tangannya ada segelas anggur merah. Ia menatap layar televisi yang menampilkan berita tentang David Lancaster, mantan CEO yang kini menjadi narapidana miskin. Safina tersenyum. Akhirnya kau merasakan apa yang dulu kau lakukan padaku, David. Balas dendamnya telah sempurna dan ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. David Lancaster tak lagi memiliki apapun. Di balik jeruji, ia hanya bisa mengenang kehidupannya dulu, hidup sebagai pria kaya, berkuasa dan dicintai. Sekarang, ia sendirian, tak ada yang menjenguknya,
tak ada yang peduli. Dan lebih menyakitkan lagi, wanita yang dulu ia sia-siakan kini menikmati kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Setiap hari di penjara terasa seperti neraka. David mulai mengalami depresi. Ia tidak bisa tidur, mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Dalam tidurnya ia melihat Safina tertawa di atas panggung, menerima penghargaan sebagai pengusaha tersukses tahun ini. Sementara dirinya hanya bisa menyaksikan dari layar televisi kecil di penjara. Seharusnya itu aku, bisiknya dalam kegelapan. Tetapi tidak, Safina telah menghancurkannya sejauh ini. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali. Di sudut kota yang gelap, Samantha berkeliaran seperti gelandangan. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan pakaiannya compang-camping. Tidak ada yang mengenali wanita yang dulu selalu berpakaian mahal dan dikelilingi barang mewah. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tak ada satupun tempat yang mau menerimanya. Nama Samantha telah menjadi aib di dunia bisnis. Setiap kali ia mencoba melamar, ia selalu mendapatkan jawaban yang sama. Kami tidak menerima pelakor di perusahaan kami. Tak ada tempat untuknya, tak ada masa depan. Dan pada akhirnya ia hanya bisa menghitung hari sampai tubuhnya menyerah. Sementara itu Safina semakin bersinar. Setelah Lancaster Corporation runtuh, ia berhasil mengambil alih aset-aset terbaiknya dan mengubahnya menjadi kerajaan bisnisnya sendiri. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Di sebuah acara gala yang dihadiri para miliarder, seorang investor bertanya padanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda, Nona Safina?" Safina hanya tersenyum. "Jangan pernah membiarkan seseorang menginjak-injakmu tanpa membalasnya 2 kali lipat." Ia mengangkat gelasnya. Ia adalah kemenangan yang sempurna dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Beberapa waktu telah berlalu. Di dalam selnya, David mulai kehilangan akal sehatnya. Selama bertahun-tahun di penjara, tidak ada yang datang menjenguknya. Tidak ada harapan, tak ada jalan keluar. Bahkan setelah ia menyelesaikan hukumannya, dunia tidak lagi menerimanya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tak ada satupun perusahaan yang mau menerima seorang mantan CEO gagal yang korupsi. Ia bahkan mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, tetapi semuanya telah meninggalkannya. David tidak lagi berarti apapun, dan akhirnya ia menyerah. Ia menjadi seorang pria tua yang hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri, tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Sementara itu, Samantha tidak pernah berhasil bangkit kembali. Setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, wajahnya yang dulu cantik mulai berubah kusam dan tua sebelum waktunya. Di suatu malam yang dingin, ia terjatuh di trotoar. Tak ada yang menolongnya, tak ada yang peduli. Dan di sanalah hidupnya berakhir tanpa seorang pun yang mengenangnya. Sementara itu, Safina hidup dalam kejayaan yang luar biasa. Ia menjadi salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di dunia bisnis. Setiap kali ia melangkah ke dalam ruangan, semua orang berdiri untuk menghormatinya. Tak ada lagi yang berani meremehkannya, tak ada lagi yang bisa menyakitinya. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari siapapun yang pernah mengkhianatinya. Di sebuah acara bisnis kelas dunia, seorang wartawan bertanya, "Nona Safina, bagaimana perasaan Anda sekarang setelah semua yang terjadi?" Safina tersenyum tipis, mengangkat gelas sampanyenya. "Aku hanya ingin berterima kasih kepada seseorang." "Siapa itu?" Safina menatap kamera dengan tatapan tajam. "David Lancaster. Tanpa pengkhianatannya, aku tidak akan pernah menjadi sehebat ini." Ia lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan dengan penuh wibawa. Ini adalah akhir dari perjalanannya sebagai wanita yang disakiti dan awal dari kehidupannya sebagai wanita yang tak terkalahkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.